Bek timnas Australia, Thomas Deng, langsung ciut nyalinya saat bicara soal kekuatan Indonesia sebagai lawan mereka. Eliano Reinders buat tugas Patrick Kluivert lebih mudah, karena bantu rayu Tristan Goujier untuk bela timnas Indonesia. Welber Jardim berpeluang duel dengan Neymar setelah tekan kontrak profesional dengan Sao Paulo. Patrick Kluivert resmi umumkan skuad lawan Australia dan Bahrain. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Patrick Kluivert resmi umumkan skuad lawan Australia dan Bahrain. PSSI mengumumkan daftar nama sementara pemain-pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk menghadapi ronde laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Pengumuman skuad timnas Indonesia kali ini menjadi yang perdana bagi pelatih baru Patrick Kluivert sejak ia menangani skuad Merah Putih. Nama baru dalam daftar ini adalah striker Dewa United, Septian Bagaskara, yang sudah menyumbang 7 gol dan 1 assist di Liga 1 musim ini. Sementara, yang mengejutkan dari daftar tersebut tidak dipanggilnya Asnawi Mangku Alam. Selain itu, Witan Sulaiman, Yakob dan Yance Sayuri adalah beberapa nama yang absen. Di lini depan, Ole Romeni dipanggil untuk kali pertama ke timnas Indonesia, sementara Ramadan Sananta dan Hoki Caraka kembali mendapat kepercayaan. Ketiga nama pemain baru timnas Indonesia, Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James masih belum dimasukkan, tetapi masih ada waktu hingga tenggat pemanggilan pada Kamis 13 Maret 2025. Menurut Erick Thohir, daftar yang sudah dirilis masih menunggu 3 pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Bagaimana menurut Sobat Garuda dengan skuad yang sekarang dipanggil? Apakah optimis bisa kalahkan Australia dan Bahrain? Tulis pendapat kalian di komentar. Pemain timnas Australia ketakutan lihat kekuatan timnas Indonesia. Sandy Walsh mengungkap fakta menarik jelang laga krusial antara timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu pemain Australia yang merupakan rekan setimnya di Yokohama F. Marinos ternyata merasa khawatir dengan kekuatan skuad Garuda. Kekhawatiran pemain Australia tersebut diungkapkan Sandy dalam wawancara di kanal YouTube The Highway. Saya berbicara dengan rekan setim saya yang orang Australia, dan ya, dia sedikit khawatir. Sebab, ya Indonesia akan datang, dan kami sangat siap, ungkap Sandy Walsh. Kekhawatiran Thomas Deng bukan tanpa alasan. Sandy Walsh menjelaskan bahwa rekan setimnya tersebut menyadari kekuatan timnas Indonesia. Bisa dikatakan, timnas Indonesia berpotensi datang ke Australia dengan kekuatan penuh, plus 4 tambahan amunisi baru, yaitu Ole Romeni, Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Dia tahu kami adalah tim yang tangguh. Kami akan datang, ungkap Sandy Walsh. Selain itu, kondisi timnas Australia yang sedang dilanda badai cedera juga menjadi faktor yang membuat Thomas Deng merasa cemas dan was-was. Timnas Australia memang sedang menghadapi masalah cedera, pemain kunci seperti Alessandro Circati, Cameron Burgess, dan Harry Souttar, serta beberapa yang lainnya. Bahkan Thomas Deng yang rutin dipanggil ke skuad Socceroos juga belum fit sepenuhnya usai mengalami cedera sejak masa pramusim. Kondisi ini tentu menjadi kerugian besar bagi Socceroos yang akan menjamu timnas Indonesia yang dalam mode siap tempur. Kombinasi kekuatan timnas Indonesia yang sangat mengerikan dan badai cedera yang melanda skuad Australia sudah cukup membuat Thomas Deng ketakutan dan merasa terkutuk sebelum berjumpa timnas Indonesia. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Apakah skuad Merah Putih bisa kalahkan Australia di Sydney?
Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert dijamin bahagia, sebab Eliano Reinders mengajak pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PK Zwolle, Tristan Goijer, untuk gabung timnas Indonesia racikan Patrick Kluivert. Winger keturunan timnas Indonesia Eliano Reinders disebut-sebut tengah merayu rekan satu timnya di PK Zwolle untuk gabung ke timnas Indonesia dan dinaturalisasi. Hal itu ditunjukkan dalam unggahan terbarunya di Instastory eksklusif. Dalam unggahan tersebut, Reinders terlihat berada di ruang ganti bersama skuad PEC Zwolle. Eliano Reinders membujuk Tristan Goijer untuk datang ke Indonesia. Tristan, come to Indonesia. Spekulasi pun berkembang bahwa unggahan ini bukan sekadar lelucon, melainkan kode terkait rencana naturalisasi Tristan Goijer untuk memperkuat timnas Indonesia. Mengingat nama bek muda berbakat ini memang sudah lama dikaitkan dengan skuad Garuda, sinyal ini semakin menguatkan kemungkinan tersebut. Tristan Goijer sendiri telah beberapa kali memberikan indikasi ketertarikannya bergabung dengan timnas Indonesia. Jika benar demikian, kehadirannya berpotensi menambah opsi di lini pertahanan yang saat ini dihuni oleh beberapa pemain naturalisasi lain, termasuk Sandy Walsh. Selain itu, dengan usia yang masih sangat muda, Tristan Goijer bisa terus berkembang lebih baik dan bisa menjadi andalan timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Tristan, come to Indonesia. Welber Jardim resmi menandatangani kontrak profesional dengan klub raksasa Brasil, Sao Paulo FC. Kepastian ini menjadikannya mengikuti jejak para pesepak bola top Brasil yang pernah membela klub tersebut di awal karier mereka. Beberapa nama besar yang pernah memperkuat Sao Paulo diantaranya adalah peraih Ballon d'Or 2007, Ricardo Kaká, gelandang andalan Casemiro, serta winger Manchester United, Anthony Santos. Kabar gembira ini diumumkan langsung oleh Welber Jardim melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia tampak ditemani oleh keluarganya. Seperti diketahui, perjalanan Welber Jardim bersama Sao Paulo FC dimulai sejak 2018 ketika ia bergabung dengan akademi klub tersebut. Sebelumnya, ia lebih dulu menimba ilmu di Akademi Palmeiras FC dari 2014 hingga 2017. Keberhasilannya menandatangani kontrak profesional dengan Sao Paulo semakin mendekatkannya untuk bermain di Liga Brasil. Jika ia berhasil tampil di kompetisi tersebut, Welber Jardim akan mencatat sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang berkompetisi di Liga Brasil. Selain itu, ia juga berpeluang besar berhadapan dengan salah satu bintang terbesar Brasil, Neymar Junior. Saat ini, Neymar Junior bermain untuk Santos FC, klub yang membesarkan namanya. Kepulangannya ke Santos terjadi setelah Al Hilal memutus kontraknya dan ia secara resmi dikontrak oleh klub Brasil tersebut sejak 31 Januari 2025. Dengan potensi besar yang dimiliki, Welber Jardim berpeluang menciptakan jejak emas di sepak bola Brasil dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Bagaimana menurut Sobat Garuda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.